Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum fal yusalli sholata muwadda'in sholata man la yazunnu annahu yarji'u ilaiha abadan. Rawahu ad-Dailami an Ummu Salamah. Artinya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat, fal yusalli sholata muwadda'in, maka kerjakanlah seperti sholatnya orang yang minta diri alias berpamitan alias berpisahan, sholata man la yazunnu, yang ia menyangka annahu yarji'u ilaiha, bahwa dirinya tidak akan pernah berjumpa lagi, tidak akan pernah bertemu lagi dengan sholat-sholat berikutnya abadan, selama-lamanya. Rawahu ad-Dailami, hadis riwayat Imam ad-Dailami an Ummu Salamah, sumber dari Ummu Salamah. Hadis yang kita pelajari malam ini menganjurkan kepada kita agar khusyuk di dalam mengerjakan sholat. Sehingga dalam hadis yang kita pelajari malam ini digambarkan seolah-olah ketika kita sedang mengerjakan sholat, sholat terakhir atau sholat penghabisan, ya. Sehingga digambarkan nih dalam hadis yang kita pelajari malam ini seolah-olah sholat yang sedang kita kerjakan atau sedang kita lakukan sholat terakhir atau sholat penghabisan, dan tidak akan pernah kita berjumpa lagi, tidak akan pernah bertemu lagi dengan sholat-sholat berikutnya untuk selama-lamanya. Dan hadis yang kita pelajari malam ini merupakan salah satu cara agar kita khusyuk di dalam menjalankan sholat. Di malam kita belajar hadis tentang khusyuk, yang kalau bahasa kampung kitanya, ketika kita sedang ngerjain sholat, ini kalau bahasa kampung kitanya, ya, anggaplah sholat yang kita kerjakan di hari atau detik ini sebagai sholat terakhir atau sholat penghabisan. Besok-besok kita udah nggak ketemu sholat lagi. Nih salah satu caranya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus kita akui bahwa sholat dengan khusyuk itu tidak mudah, tidak gampang, butuh kerja keras agar kita dapat khusyuk. Seringkali ketika kita sholat, antara ucapan dan pikiran tidak seirama alias tidak sejalan. Kadang kita lagi sholat, sedakep mak sedakep, madep ngulon nak madep ngulon, mulut mak ngucap apa, pikiran mak kemana mana, itu nggak sejalan, ya, nggak sejalan. Terkadang mulut mak komat kamit, ya, tetapi hatinya, pikirannya ayab-ayaban kemana baik. Kenapa baik? Nggak sembuh-sembuh. Ya, terkadang itu mulut mak komat kamit, hatinya, pikirannya ayab-ayaban kemana baik, yang diistilahkan badannya di atas sejadah, tapi hatinya, pikirannya ada di warnet. Ya, ada di base camp. Base camp, papes besar. Ya, itu sholat. Badan mah di atas sejadah dirinya, tapi hatinya, pikirannya ayab-ayaban kemana baik, di tongkrongan. Badannya sholat, hatinya, pikirannya
ayab-ayaban di pangkalan, di pasar, ya, itu ya harus khusyuk. Butuh kerja keras orang sholat khusyuk, nggak mudah, nggak gampang, ya. Dan sholat tidak khusyuk itu merupakan gejala yang harus kita singkirkan sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena sholat tidak khusyuk itu merupakan gejala tak ubahnya dengan penyakit kronis yang kalau kita biarkan akan merajalela dan akan menjalar. Oleh karena itu para ulama menganjurkan, usahakanlah betul-betul, usahakanlah bersungguh-sungguh kalau Anda mengerjakan sholat dengan secara khusyuk. Kenapa? Sebab sholat itu bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar qomat kamit, bukan hanya sekedar jumprat-jumprit di atas sejadah bergambar Ka'bah, ya. Bahkan menjadi dalil. Yang penting gua udah ngerjain sholat, yang penting kewajiban udah gua gugurin. Nih dalilnya begini. Perlu Anda ketahui bahwa khusyuk itu merupakan ruhnya apa? Ruhnya sholat. Ukurannya begini dah secara bahasa kitanya, ya. Ada cewek cakep nih di hadapan kita ngeledak, tapi kagak ada ruhnya. Kira-kira pandangan ente bagaimana? Cakep sih, cakep nih cewek. Hidungnya bibirnya pecak manggis janggutnya bak lebah bergantung katanya. Bodinya gitar biol apa namanya? Gitar Spanyol cuy. Tapi kagak ada ruhnya, ya. Pandangan ente mungkin cakep Ustaz, tapi kan serem. Cakep Ustaz, tapi kan angker, orang kagak ada ruhnya, ya. Nah begitu juga maksudnya apa? Kalau ada orang mengerjakan sholat tidak khusyuk, maka banyak sekali orang yang rajin sholat. Kita katakan orang soleh bener, johor sholat, musola, asar, musola, maghrib, musola, isya, musola, subuh di musola, bagus banget, nah orang soleh banget. Tapi kok mukanya kayak kuburan ya? Mukanya kayak kuburan, kagak enak dilihat. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dikerjakan, ya, dilalap kalau bahasa kitanya. Tapi kok mukanya kagak enak dilihat, ucapannya kagak sesuai sama kepribadiannya. Orang hampir semua sekampung gagak ngomong luar biasa no bocah solehahnya, ya, solehnya luar biasa no orang, ibadahnya cakep bener, tapi akhlaknya kagak mencerminkan. Sholat mas sholat rajin jalan terus, 5 waktu dikerjakan, tapi kagak, hatinya jelek, hatinya jahat. Kenapa? Karena ketika dia mengerjakan sholat rajin marajin, tapi kagak khusyuk. Harus punya ruh loh sholat. Sholat itu harus punya ruh, butuh kerja keras. Dan bukan masalah umum lagi nih, masalah khusyuk. Bukan rahasia umum lagi ketika kita sholat susah khusyuk, itu bukan rahasia umum lagi. Kenapa? Karena ketika kita sholat, pikiran-pikiran masalah keduniaan, hayalan-hayalan masalah keduniaan menyelinap di dalam hati, menyelinap di dalam pikiran, sehingga mengganggu kekhusyuan kita dalam mengerjakan ibadah sholat. Ya. Contohnya aja kagak jauh-jauh, ketika kita lagi sholat kayaknya pikiran rame banget. Apa baik masuk kalau sholat? Ya, iya, DJ slow masuk. Ini lagu sholat DJ slow masuk. Lagunya lagi mana? DJ slow. Itu kalau kita lagi sholat ada apa itu pikiran rame. Ya. Tapi kalau kita lagi bengong lagi ke sholat kagak ada. Begitu kita sholat Allahu Akbar, masuk apa boy ini? DJ slow masuk, The Legend mobil masuk, mobil The Legend apa?
Mobile Legend ya, Mobile Legend masuk, ya, tuh ada ini pikiran. Kadang-kadang bukan hanya pikiran rame, tapi kadang-kadang lupa sama jumlah rakaat sholat. Tadi sholat 2 rakaat apa 3, akhirnya sholat tunda-tunda dari untung biar ada apa enggak dong, ibu tos dong, udah 3 kali. Oh no, akhirnya aduh kagak ada ilmunya, udah mati kutu, udah sholat dulu agak khusyuk ya. Rame nih sholat kalau gue sholat ada ya. Nah, lalu bagaimana Ustadz caranya atau triknya agar kita sholat dalam keadaan khusyuk? Al-Imam Al-Ghazali menjawab atau menyatakan, kalau sholat pengen khusyuk, cara dan triknya adalah yang pertama menjaga penglihatan dan yang kedua menjaga pendengaran. Kenapa? Karena kedua hal tersebut, penglihatan dan pendengaran, ini merupakan faktor utama gangguan. Tuh. Maksudnya bagaimana Ustaz menjaga penglihatan? Maksudnya bagaimana Ustaz menjaga pendengaran? Maksudnya menjaga penglihatan dan menjaga pendengaran adalah ketika kita sholat, yang tadi kita lihat sebelum sholat, yang tadi kita dengar sebelum sholat, itu jangan sampai ngikut sholat. Kok ada aja ya, sebelum kita sholat kita lihat FB, ada orang lanjang ya, teman lah di WA di grup. Atau kita sebelum sholat lagi nongkrong di pangkalan, cewek lewat ya. Atau kita mendengar ucapan-ucapan yang agak enak banget. Begitu masuk sholat, kita wudhu ya, kita mengerjakan sholat. Muncul tuh masuk yang tadi kita lihat, yang tadi kita dengar ya. Ketika kita lagi sholat, wajah cewek terbayang ya, ketutup dah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lagi sholat, yang tadi kita dengar sebelum sholat, masuk ke dalam sholat. Dalam sholat kita mikirin, mulut membaca Alhamdulillahirabbil alamin, hati ngucap, pikiran ngomong. Tadi itu orang ngomongan pakai enak banget, yang apa? Gue tabok, apa gue gampar kali yang enak ya. Begitu lagi sholat, hatinya ya. Itu kadang-kadang tuh luar biasa apa tuh setan begitu ya. Yang lagi kita omongin, yang tadi kita dengar, yang tadi kita lihat, itu masuk. Makanya sebelum kita sholat kita harus apa namanya? Kita baca dah A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau Qul a'udzu birabbinnas, malikinnas, ilahinnas, min syarril waswasil khannas. Ayolah sholat khusyuk. Ya. Siapa yang sholatnya khusyuk? Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Bukhari ketika sholat zuhur berjamaah ya, 17 antupan kala jengking kagak berasa karena saking khusyuknya, hatinya hadir ke hadapan Allah. Kira-kira ente bisa nggak begitu? Ya. Kecoa masuk ke selangkangan aja lompat ke sholat. Abu Zat. Gua temennya jadi ikut batal. Ngapa lu? Ini kecoa masuk ke selangkangan. Ada Imam Bukhari lagi sholat zuhur berjamaah ya, nggak terasa karena saking asiknya sholat. Kita kan belum nyampe taraf asik kita mau sholat, baru taraf sekedar menggugurkan kewajiban dengan dalil yang penting gua ada sholat, yang penting kewajiban udah gugur. Kan begitu kalau kita mah ya, sholat mau ada ruhnya, mau usul mau kagak, sebudah teing no way. Begitu kan kita mah ya. Tuh, cobalah kita sekali-kali, apalagi musim panas begini ya, sholat pengen ada kipas baik urah ya, panas luar biasa ini ini kampung kita, negara kita ya. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan habis maulid baru hujan. Amin. Kita berdoa nih ya, kita berdoa ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, pernah gak ngerasain begitu kan ya? Ya, yang tadi kita lihat, yang tadi kita dengar sebelum sholat, begitu sholat pada masuk kan ya? Iya, pada masuk ya.
Ada baik sebelum sholat Kendra lah janjin apit ntar kalau gue bagi rokok sebungkus. Oke, gue sholat dulu. Allahu Akbar, masuk ke rokok sebungkus. Rokok sebungkus benerin apa Endra ngasih gue rokok sebungkus. Udah sholat lu agak khusyuk. Ya, apalagi buang sahrum, ajak buang ripal. Cuy, apa cuy? Nah, gitu. Udah cepetan. Kemana sih cuy? Futsal. Kan begitu ya. Futsal. Oke dah, gue sholat dulu. Allahu Akbar, masuk futsal. Lalu sholat. Itu ya lebih bagus tadi ngerjain sholat daripada kagak. Tuh maksudnya menjaga pandangan, menjaga pendengaran. Jangan sampai masuk tuh yang tadi kita dengar, yang tadi kita lihat sebelum kita sholat. Jaga ya, khusyuk ya. Pandangan itu kemana sih pandangan kita kalau di sholat? Ke tempat sujud atau sejadah? Ketika kita sholat, pandangan kita harus kita tujukan ke tempat sujud, bukan ke sejadah. Kalau pandangan kita ketika sholat harus kita pandangkan lurus ke sejadah, kalau sejadahnya nyangkut begini. Tempat sujud. Tuh, paham ini ya? Nah, tuh yang pertama kata Imam Ghazali, caranya, triknya agar kita khusyuk dalam mengerjakan sholat, jaga penglihatan, jaga pandangan. Ya. Yang kedua, apa triknya, caranya? Kata Imam Al-Ghazali, agar sholat khusyuk, ya hendaknya paling kagak kita berhadapan dengan dinding atau tembok. Dekat dinding, dekat tembok. Maksudnya apa? Ya paling kagak kalau dekat tembok atau dekat dinding, menghadapin dinding, mata enggak kanan kiri enggak kelayaban. Tuh, ya. Kadang-kadang sholat mau udah kagak khusyuk, di belakang baju loreng. Ya, di belakang baju gambar metal. Ya, begitu sholat lagi di belakang baju ular kobra begini. Udah kagak khusyuk pisan udah. Ya. Iya, untung sholat jamaah. Ya. Tuh, paling agak kita perhatikan dah pandangan mata kita. Di dekat kalau perlu kita cari yang dekat tembok, atau kita fokuskan dah pandangan kita ke tempat sujud. Ya. Itu. Lagi sholat mah jangan takut sama setan ya. Ini kadang-kadang sholat kadang nyamuk di sini aja enggak. Gitu udah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi triknya, caranya agar kita sholat dalam keadaan khusyuk. Kata Imam Al-Ghazali, yaitu seolah-olah ketika kita sedang sholat, seolah-olah Allah melihat kita atau kita melihat Allah. Kan khusyuk jadinya. Nah ini mau sholat kayaknya Allah dialingin. Ketika lagi ngerjain sholat kayaknya Allah agak ada di hadapan kita. Ya, makanya sholat agak khusyuk. Jadi kalau kita sedang mengerjakan sholat, seakan-akan kita diperhatiin Allah. Bagaimana sih orang diperhatiin? Kerja, kalau kita ambil contohnya, kerja kalau nggak diperhatiin atasan, kalau nggak diperhatiin mandor, kan semua maunya kita kerja. Tapi ketika kita diawasi oleh atasan kita, wah khusyuknya bukan main, ya. Mungkin iler jatuh ke dilelap, misalnya begitu. Apa? Diawasin, ya. Begitu juga kalau kita sholat. Kalau kita merasa diri kita diperhatikan Allah, ya itu udah nggak berasa, ya udah nggak terasa. Umar bin Khattab ketika sedang sholat ditanya, wahai Umar, itu ada bekas tusukan panah dan masih ada sisanya belum dicabut. Bagaimana kalau saya cabut nanti ketika aku sedang sholat? Ya, Umar bin Khattab maunya di patahan panah dicabutnya ketika lagi sholat. Ketika sedang sholat dicabut, des, ya. Apa kata Umar setelah selesai sholat? Assalamualaikum. Udah lu cabut, kalau bahasa kita. Udah lu cabut, ya. Udah, wahai Amirul Mukminin. Oh udah, aku berasa. Ya, coba kalau ente yang sholat. Ya, Farhan, itu belakang lu kena panah. Ntar gua lagi sholat, cabut. Allahu Akbar, balik semua. Allahu Akbar. Ya, dicabut sama Bekri. Nggak kena, wah, begitu suama. Bagaimana Han, sakit nggak?
wah mata lu soek. Ngobrolnya kayak apa tuh orang lu brok gitu. Tuh, iya. Kalau udah musuh udah mantap, udah ya jarak. Makanya dulu mah guru jarang, Peter Ali, Pak Guru Ajir, enak sejuk kampungnya. Orang guru merontok, guru banyak panas. Aduh ya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu melalui hadis yang kita pelajari malam ini, yang merupakan hadis yang kita pelajari malam ini merupakan salah satu trik atau cara bagaimana caranya agar kita menjalankan sholat dengan khusyuk. Anggap sholat yang kita lakukan pada hari ini, anggap sholat yang kita kerjakan pada saat dan detik ini, itu jadikan sholat paling penghabisan, sholat paling terakhir, dan kita nggak akan jumpa lagi untuk selama-lamanya. Artinya biar kita khusyuk, ya, biar kita khusyuk. Dah, itu saja. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari malam ini tentang khusyuk dalam sholat ada hikmahnya dan ada manfaatnya buat kita semua, dan mudah-mudahan kita amalkan, khususnya ini yang sering kita berjumpa ini ya, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, kita sering tiap hari berjumpa ya. Mudah-mudahan kita terapkan ini kekhusyukan ini agar sholat kita memiliki ruh ya, sholat kita memiliki daya bobot dan keutamaan. Wallahu a'lam.